Baik, selamat malam mahasiswa. Mari kita mulai perkuliahan malam hari ini. Diawali dengan menyampaikan Pangstukar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan manajemen proyek pembangunan. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-10, pertemuan atau perkuliahan ke-10. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang administrasi dan tata kelola proyek, ya, administrasi dan tata kelola proyek. Nah, di layar kalian, di monitor Anda, di layarnya sudah terlihat screen-nya. Jadi ini merupakan satu gambaran yang berkaitan dengan setiap kegiatan proyek. Jadi setiap kegiatan proyek itu dia akan melaksanakan administrasinya sendiri-sendiri. Nah, misalnya contohnya dalam satu divisi atau bagian atau bidang di dalam institusi publik itu misalnya sebuah bagian atau bidang punya 9 kegiatan atau 9 proyek misalnya. Berarti dia harus menyiapkan administrasi proyeknya sebanyak 9 administrasi yang harus mereka lakukan. Nah, satu kegiatan itu tentunya ada rangkaian kegiatan mulai dari tahapan penyusunan rencana kegiatannya sampai pelaporannya. Jadi setelah rencana pastinya nanti akan disahkan menjadi anggaran, kemudian akan dilakukan lelang terhadap kegiatan atau pekerjaan itu, kemudian pemenang lelangnya diputuskan, kemudian pemenang lelang akan melaksanakan kegiatan. Dalam proses pelaksanaan itu pasti akan ada pemantauan, pengawasan, dan monitoring, termasuk laporannya, sampai proyek atau kegiatan itu dikatakan selesai. Itu satu kegiatan rangkaiannya seperti itu administrasinya. Bisa dipahami, mahasiswa? Nah, itu sebenarnya gambaran besarnya seperti itu. Nah, untuk detailnya, mari kita pelan-pelan pelajari dia apa saja hal-hal yang berkaitan dengan yang Pak Agus sampaikan tadi. Jadi administrasi proyek itu sebenarnya adalah segala kegiatan berkaitan dengan catat-mencatat. Mulai dari tadi yang Pak Agus katakan perencanaan, kemudian setelah dia disahkan menjadi anggaran, kemudian ada uangnya, baru dilakukan pelelangan atau penunjukan tergantung jenis proyek atau kegiatannya. Kemudian pelaksanaannya, kemudian pemantauan, evaluasi, pelaporan. Nah, ini yang berkaitan dengan terminologi segala kegiatan catat-mencatat, mulai dari perencanaan tadi. Nah, kemudian berbicara tentang pembukuan ringan. Jadi ada catat-mencatat, kemudian ada pembukuan ringan, ada ketik-mengetik, sederhananya sehingga Anda memperoleh gambaran yang bisa lebih konkret. Kemudian agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketata-usahaan. Makanya temanya itu atau topik malam hari ini adalah administrasi dan tata kelola proyek, ketata-usahaan proyek, ya, dalam segala urusan proyek. Nah, di gambar ini sudah terlihat satu rangkaian, dia merupakan satu kesatuan. Lihat kursor Pak Agus ini. Jadi satu kegiatan itu memiliki satu rangkaian yang di dalam slide yang warna biru ini. Jadi mulai dari penunjukan, kemudian tanda tangan kontrak, kemudian surat perintah mulai kerja, ya. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya itu dalam proses pelaksanaannya setelah dia selesai
ada penyerahan sementara PHO, ya. Kemudian ada penyerahan final. Nah, pasti di sini nanti di penyerahan sementara ini ada pejabat yang menerima hasil pekerjaan. Kemudian nanti akan ada biasanya kalau yang dikonstruksi ada biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan. Ya, itu kalau yang berkaitan dengan konstruksi. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang mulai dari tanda tangan kontrak, silakan dilihat gambarnya itu, sampai di FHO ini, penyerahan finalnya ini merupakan waktu kontrak pekerjaan. Itu yang perlu Anda cermati semua. Jadi kembali Pak Gus katakan, jadi setiap kegiatan dia punya satu rangkaian pengadministrasian. Satu paket pengadministrasian. Jadi kalau satu lembaga atau badan itu misalnya punya 9 kegiatan, berarti ada 9 pengadministrasian kegiatan atau proyek. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu ketika kita membahas administrasi proyek, apa tujuannya? Yang pertama, menyelenggarakan seluruh aspek yang bersifat non-teknis. Nah, kenapa demikian? Karena esensinya uang proyek atau kegiatan itu kan adalah uang negara. Kalau berbicara dalam konteks administrasi publik, kalau berbicara dalam konteks institusi publik. Nah, karena itu uang negara, yang notabene memang sebenarnya esensinya adalah dalam upaya untuk mempercepat proses mensejahterakan masyarakat, yang notabene uangnya itu diperoleh dari hasil menariki pajak di masyarakat, uang rakyat, maka pembiayaannya tadi tentunya harus dilakukan dengan baik, sehingga nanti pertanggungjawabannya itu akhirnya muaranya ke publik. Jadi masyarakat tahu uang yang diambil dari mereka dalam bentuk pajak dan retribusi itu digunakan untuk apa saja oleh negara atau pemerintah. Jadi berkaitan dengan itu, maka institusi publik pemerintah harus melakukan pengadministrasian yang sifatnya dalam konteks ini adalah non-teknis. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemudian tujuan yang kedua, jadi menyelenggarakan seluruh aspek preventif. Nah, karena tadi kita berbicara uang negara yang notabene diperoleh dari mengutip dari masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi, maka di semua negara yang namanya korupsi, kolusi itu kan sangat tidak diperbolehkan atau dilarang. Bahkan siapapun pejabat atau rekanan yang mengambil pekerjaan di institusi publik itu yang ditengarai korupsi atau kolusi ya harus diproses hukum. Nah, untuk mencegah terjadinya korupsi, entah itu dalam penggelembungan nilai proyek atau mengkorupsi uang proyek itu, maka perlu dilakukan atau diadakan administrasi proyek yang bagus. Untuk menghindari, nah ini merupakan langkah preventif untuk menghindari penyimpangan keuangan negara. Tujuan yang kedua. Bisa dipahami? So, Nah, makanya kalau kita melihat paradigma administrasi publik hari ini untuk studi di tempat kita berkaitan dengan pembelanjaan uang negara dan uang daerah itu, nah terjadi kemajuan dari awal kita merdeka sampai dengan hari ini. Dan ini pun atas dukungan tidak hanya SDM, tetapi semakin majunya teknologi komunikasi dalam hal ini, sehingga ada aplikasi-aplikasi baru yang memberikan fasilitas dalam upaya untuk memperketat atau mencegah terjadinya korupsi. Jadi dengan menggunakan aplikasi yang baru, kemudian manajemen proyek yang baru, sehingga bisa ditekan semaksimal mungkin kebocoran-kebocoran proyek. Nah, itu sebenarnya hal yang bersifat preventif. Kemudian dengan kemajuan hingga hari ini,
baik di pentas nasional maupun global, maka regulasi atau tata kelola dan pengadministrasian proyek ini juga bertujuan untuk agar proyek itu bisa berhasil. Contohnya misalnya dalam administrasi keuangan negara dan daerah berkaitan dengan proyek dan kegiatan itu, kemudian ada penyusunan HPS, harga perkiraan sendiri. Nah, itu didasari oleh yang namanya standar biaya masukan. Standar harga. Untuk studi di Indonesia dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu, di dalam standar biaya masukan itu sudah dibuat secara detail. Dicantumkan list harga barang-barang secara detail, mulai dari harga kancing peniti sampai harga pesawat terbang dan helikopter. Dan ini sekarang, setelah setiap tahun Menteri Keuangan mengeluarkan standar biaya masukan, daerah provinsi juga mengeluarkan standar harga satuan, kemudian kabupaten kota juga mengeluarkan standar harga satuan. Bahkan di era sekarang sudah muncul yang namanya e-katalog. Nah, ini merupakan hal-hal yang mendukung pelaksanaan administrasi proyek semakin bagus. Sehingga dengan demikian, peluang untuk terjadinya kebocoran proyek itu, setiap proyek itu bisa dikurangi. Nah, itulah 3 tujuan dari adanya administrasi proyek ini. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa? Bisa, Pak. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau melakukan elaborasi? Silakan. Belum ada? Pak, bertanya sedikit, Pak. Ya, silakan. Namamu? Martini, Pak. Martini, ya. Artinya apa? Kan tadi Bapak bilang ada negara mengeluarkan HPS, harga perkiraan itu. Udah gitu provinsi juga, kabupaten kota pun juga. Itu bisa diakses di mana ya, Pak ya? Oke. Yang lain? Itu teknis. Yang lain? Yang bersifat konseptual, apa yang perlu ditanyakan? Silakan. Boleh teknis, boleh konseptual. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Jadi, bukan HPS tadi. Kalau harga perkiraan sendiri, itu kan dibuat oleh masing-masing pemilik kegiatan. Ya, biar tidak salah, tidak keliru memahami Martini dan yang lain. Harga perkiraan sendiri, disingkat HPS, itu dibuat oleh masing-masing pemilik pekerjaan. Artinya di kantor mana, di instansi apa. Ya, tergantung kegiatan-kegiatan. Setiap kegiatan ada HPS-nya sendiri. Jadi yang ditanyakan Martini tadi adalah standar biaya masukan. Jadi standar biaya masukan itu, kalau untuk studi di Indonesia itu dikeluarkan secara nasional itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran. Jadi untuk harga standar biaya masukan tahun ini untuk penyusunan APBN dan APBD tahun ini, yang tahun 2022 ini, itu sudah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tahun 2021 pada akhir, biasanya di semester kedua. Itu standar biaya masukan. Nah, kalau standar harga satuan itu dikeluarkan ada yang oleh pemerintah provinsi, ada yang oleh kabupaten kota. Nah, baik standar biaya masukan maupun standar harga satuan itu dikeluarkan, diterbitkan setiap tahun oleh masing-masing instansi. Kalau tadi yang standar biaya masukan oleh menteri setiap tahun, di akhir tahun biasanya dikeluarkan. Jadi sekarang ini kita sedang menyusun APBN tahun 2023 dan APBD tahun 2023. Nah, penyusunan tahun ini untuk dilakukan 2023, standar biaya masukannya nanti menggunakan yang diterbitkan tahun ini oleh Menteri Keuangan. Bisa dipahami, Martini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Soalnya kan biasanya dari pekerjaan saya tuh mencari untuk kayak seperti honor narasumber yang seperti itu, Pak. Jadi untuk nasional tuh kita sering bingung jadinya. Oh ya, jadi Anda cukup ketik standar biaya masukan di tahun berapa yang Anda cari? Tahun 2022. Tinggal standar biaya masukan tahun 2022
dikasih tambah Kementerian Keuangan. Keluar sudah di Google itu. Bentuk PDF. Ya, dicatat aja. Standar biaya masukan tahun 2022. Dikasih dia tambah Kementerian Keuangan. Enter, keluar sudah nanti bentuk PDF itu. Itu tebal itu ya. Gini, Pak. Ya, yang lain silakan. Yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan namamu, mahasiswa. NPM 126, Pak. Nama saja, nama sudah ketemu nanti dia, nama. Euprasia Tristania Tato, Pak. Euprasia, ya. Apa Euprasia yang ditanya? Baik, Pak. Tadi seperti yang dijelaskan Bapak, bahwa dalam proses pembangunan jika ada terjadi kasus korupsi, maka diberikan hukuman dan administrasi proyek pembangunannya itu harus bagus. Di sini maksudnya administrasi proyek pembangunannya itu yang harus diperbaharui atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Siapa tadi? Euprasia Tato ya, Euprasia Tato. Ya, Pak. Jadi administrasi proyek harus bagus. Sebenarnya belum lengkap itu. Jadi administrasi proyek harus bagus dalam artian baik dan benar. Kenapa demikian? Ketika kita berbicara proyek kegiatan, sebenarnya proyek dan kegiatan itu seharusnya merupakan tindakan atau aksi untuk menjawab permasalahan atau persoalan-persoalan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Sekali lagi saya katakan kepada Anda semua, karena mudah-mudahan dari sekian ini saya yakin Anda akan banyak yang menjadi pejabat publik. Jadi proyek atau kegiatan semestinya itu adalah merupakan aksi atau tindakan untuk menjawab persoalan-persoalan atau masalah-masalah publik yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, sementara fenomena yang terjadi di lapangan hingga hari ini, pandangan saya, justru proyek dan kegiatan ini kerap sekali tidak ada hubungannya atau kecil intervensinya dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kemudian saya lanjutkan, proyek kegiatan harus administrasinya baik dan benar. Jadi baik dan benar, kegiatan itu pun sebenarnya sudah dipilih dan diyakini bahwa kegiatan atau proyek itulah yang akan bisa menjawab persoalan yang sudah ada, yang sudah diidentifikasi itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, administrasi dalam artian baik dan benar, kegiatannya benar, kemudian kegiatannya benar, kemudian item-item dalam hal ini substansinya, anggarannya, orang-orangnya, kemudian targetnya itu diharapkan tepat sehingga tidak terjadi kegiatan atau proyek yang sudah dibuat itu, misalnya dia kekurangan anggaran, sehingga ketika terjadi kekurangan anggaran, salah perhitungan atau salah tujuan atau tidak sesuai dengan target sasaran, ini tentunya masuk kategori keliru. Sehingga apa yang menjadi masalah sebelumnya tadi, yang tadinya kegiatan ini atau proyek ini untuk menjawab masalah, menyelesaikan masalah akhirnya tidak terselesaikan. Bisa dipahami, Tato? Bisa, Pak. Baik dan benar artinya apa? Itu semua hal yang berkaitan dengan perhitungan proyek, harga perkiraan sendiri, kemudian kajian-kajian yang dibuat untuk merumuskan proyek itu, jangan sampai katakanlah terjadi misalnya salah perhitungan, kemudian apalagi melakukan markup anggaran. Nah, ketika terjadi markup anggaran, berarti itu sudah mengindikasikan niat melakukan proyek dan kegiatan nggak benar.
Tidak benar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Saya Pak, izin bertanya Pak. Namamu siapa, mahasiswi? Vincentia Pak. Ya, Vincentia Pak. Ya. Apa saja sih tanggung jawab admin proyek Pak? Karena seorang admin proyek itu harus mempunyai tanggung jawab yang besar gitu dalam membangun. Admin proyek itu? Ya. Oke. Apa saja tanggung jawab itu Pak? Karena sebagai seorang admin proyek itu harus mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membangun gitu. Oke. Pertanyaanmu bagus. Saya tampilkan slide yang sebelumnya. Terbaca? Ya. Oke. Jadi ketika kita berbicara, aku akan menjawab pertanyaannya Francesia ini. Apa saja tanggung jawab admin proyek? Nah, ini dalam konteks kita berbicara institusi publik, organisasi publik, organisasi pemerintah. Tolong dicermati. Jadi ketika akan menjawab pertanyaan Francesia ini, apa saja tanggung jawab admin proyek? Karena di dalam konteks ke Indonesia, berbicara institusi publik, berarti administrasi proyek itu siapa saja yang masuk kategori admin proyek. Jadi kalau bicara konteks Indonesia kekinian, ada istilah dalam pengelolaan anggaran negara dan anggaran daerah itu, ada pengguna anggaran, kemudian ada pejabat pembuat komitmen, kemudian ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, kemudian pejabat yang dulunya ada pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, sekarang sudah tidak ada lagi, langsung dirangkap oleh pejabat pembuat komitmen ini untuk konteks Indonesia. Nah, jadi karena kita berbicara konteks administrasi publik, institusi publik, organisasi publik, maka pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kemudian pejabat pelaksana teknis kegiatan, mereka semua adalah admin proyek. Bisa dipahami? Francesius. Bisa, Pak. Nah, dan mereka setiap level ini, pengguna anggaran biasanya sebagai kepala institusi atau lembaga, kemudian pejabat pembuat komitmen itu biasanya di middle manager, manajer tengah, kemudian pejabat pelaksana teknis kegiatan itu sebenarnya jabatan yang bisa dikatakan sebagai jabatan pengawas dan pelaksana. Nah, jadi ketiga level ini masuk kategori admin proyek dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apa saja tanggung jawab mereka? Yang mempunyai tanggung jawab paling besar adalah pengguna anggaran, atau bahasanya kalau di kabupaten kota kepala dinas, termasuk di provinsi. Nah, kalau di kementerian itu apakah menteri atau sekjennya? Tergantung siapa yang ditunjuk sebagai pengguna anggaran. Jadi tanggung jawab terbesar itu kalau bicara admin proyek adalah pengguna anggaran. Ini satu kesatuan dia. Pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan itu satu paket dia. Jadi apabila terjadi permasalahan dalam satu proyek, mereka harus dimintai keterangan satu persatu. Di titik mana terjadi permasalahan berkaitan dengan realisasi proyek. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi kemudian yang ketiga, apa saja tugas mereka? Jadi tugas mereka yang teknis itu tentunya kaitannya dengan definisi ini adalah mencatat dia. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dia betul-betul melakukan admin totalitas, full. Apabila di seksinya dia ada 5 kegiatan, berarti dia melaksanakan 5 administrasi. Apabila di seksinya atau di ruangannya dia ada 3 kegiatan, berarti dia menyiapkan 3 administrasi proyek atau kegiatan. Itu yang teknis langsung berhadapan secara keseluruhan dengan administrasinya. Kemudian dia nanti diawasi oleh yang namanya PPK, pejabat pembuat komitmen. Dia yang akan mengawasi, membaca, melakukan advokasi kepada pejabat pelaksana teknisnya. Nah, kemudian pengguna anggaran, dia melihat secara makro. Tetapi ketika terjadi permasalahan, dia masuk
dia harus bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi bisa saja PA itu menghandle bisa kalau di level kabupaten kota bisa 30 atau sampai 50 kegiatan. Yang level yang di middle manager atau pejabat pembuat komitmen, dia bisa memiliki kegiatan mungkin di kisaran 5 sampai 10 kegiatan. Yang pelaksana teknis ini dia bisa memiliki kegiatan mungkin 3 atau 5 atau mungkin 2. Karena di dalam satu kantor biasanya kita berbicara konteks kabupaten misalnya, di dinas pendidikan kabupaten misalnya, itu ada bisa 100 atau 150 kegiatan. Di setiap bidang bisa mungkin ada kegiatan 50. Satu bidang ada mungkin 2 atau 3 seksi. Satu seksi bisa ada 3 sampai 5 kegiatan. Bisa dipahami, Francesius? Bisa, Pak. Jadi kira-kira kalau Anda melihat gambaran ini, kira-kira berat nggak jadi admin proyek? Berat. Lumayan berat, Pak. Berat. Tidak hanya pekerjaan berat, tetapi tanggung jawabnya juga sangat berat. Apalagi kalau pekerjaannya itu katakanlah berkaitan dengan infrastruktur. Sangat berat sekali. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang laki-laki ada yang ingin bertanya? Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, Pak Agus lanjutkan. Ya. Nah, kemudian ini tadi yang ditanyakan oleh Francesius. Jadi tugas tanggung jawab administrasi proyek sebenarnya ini salah ketik dia. Jadi pengguna dan penyedia jasa menguasai seluruh aspek yang terdapat dalam dokumen kontrak. Ya, jadi pengguna atau penyedia jasa. Nah ini pengguna penyedia jasa. Kalau kita berbicara kekinian yang sebagaimana Pak Agus ulas sebelumnya, kita sudah masuk ke era digital sekarang. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa, tawar-menawar, ikut lelang, itu melalui aplikasi semua. Jadi kalau pengguna dan ingin menjadi pengguna atau penyedia jasa, ingin menjadi penyedia jasa, rekanan harus memenuhi kriteria yang ditentukan. Kemudian administrator kontrak, ini yang tadi disampaikan Francesius, kemudian pertanyaannya Martini juga, menguasai aspek-aspek teknis, terutama administrasinya, mulai dari penyusun bagaimana merumuskan rencana kegiatan, kemudian merinci detail daftar perincian anggaran yang notabene di dalamnya terdapat harga-harga satuan, sebagaimana yang ditanyakan Martini tadi. Jadi menyusun DPA itu berkaitan dengan harga-harga barang itu harus didasari dengan standar biaya masukan dan satuan harga barang. Bisa dipahami, mahasiswa? Nah, kemudian lalu akuntansi keuangan. Nah, ini nanti berkaitan dengan akuntansi keuangan, biasanya berkaitan dengan pelaporan, memahami segala seluk-beluk keuangan dalam suatu proyek. Nah, sekarang institusi publik kita hampir semua melakukan akuntansi akrual. Jadi berbasis akrual. Maka dari itulah era digital sekarang semakin menguatkan upaya untuk menekan terjadinya tipikor, tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian bagaimana petugas administrasi memiliki kemampuan administrasi yang memadai dalam bidang tata persuratan yang berhubungan dengan proyek dan mempunyai pengetahuan mengenai hal itu. Nah, yang ingin saya katakan kepada kalian semua, saya sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah sangat lama berkeinginan agar adik-adik ini mulai diajarkan tentang keterampilan surat menyurat di fakultas. Jadi bagaimana cara memformulasi, merumuskan sebuah surat-surat yang dikeluarkan oleh institusi publik. Mulai dari level desa, level kecamatan, level kabupaten kota, level provinsi, level pusat. Nah, karena ini merupakan skill penting yang nantinya ketika Anda lulus atau pada saat Anda KKN magang itu, Anda sudah mengenal dan sudah bisa memulai belajar dan tidak hanya belajar, tetapi menguatkan kemampuan Anda berkaitan dengan keterampilan surat menyurat, khususnya surat menyurat dalam institusi publik. Ini belum juga terrealisasi, mudah-mudahan
tahun depan bisa dilakukan oleh fakultas. Karena ini sangat erat kaitannya dan menjadi keseharian pekerjaan di kantor-kantor pemerintah maupun kantor-kantor swasta. Ini memang PR besar buat kita semua di kampusnya. Bisa dipahami? Tadi yang laki-laki ada yang ingin bertanya, silakan. Yang laki, siapa itu? Tadi ada laki-laki ingin bertanya, siapa itu? Mahasiswa. Silakan. Tadi siapa tadi? Fauzan mungkin. Fauzan ingin bertanya apa bagaimana? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, Fauzi Rahman, ya. Pak Agus lanjutkan. Nah, ini skema besar pemetaan berkaitan dengan struktur administrasi proyek. Jadi apa saja? Bagaimana pemetaannya? Jadi ada administrator kontrak itu ada 3 bagian. Administrasi dalam proyek itu. Ada administrasi kontrak, kemudian estimatornya seperti apa, itu bagian-bagian estimator, tadi yang kita bahas tentang HPS, kemudian DPA, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia disahkan menjadi proyek atau kegiatan, itu dia akan terkoneksi dengan akuntansi keuangan negara atau akuntansi keuangan daerahnya. Nah, di sini sudah masuk lini yang namanya akuntansi. Ini perhitungan-perhitungan berkaitan dengan perencanaan uang, pencairan uang, realisasinya, pencairan atau realisasi. Kemudian akan terlihat di sini apakah proyek itu uangnya habis semua atau mungkin mampu melakukan semacam efisiensi anggaran. Nah, kemudian yang berikutnya, yang bagian yang paling kanan adalah petugas administrasi. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara konteks Indonesia Nusantara, ini masih menjadi PR besar kita di Indonesia, petugas administrasi tentang proyek ini. Karena di banyak daerah, di setiap kabupaten kota itu, biasanya jumlah pejabat yang memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pembuat komitmen itu masih sangat sedikit sekali. Sehingga di daerah kabupaten kota saja, itu biasanya misalnya ada 20 dinas atau badan atau 30 itu, biasanya karena kekurangan pejabat pembuat komitmen itu, KPA namanya, bahasa lainnya kuasa pengguna anggaran juga, terutama statusnya sebagai pejabat pembuat komitmen itu kurang jumlah pejabatnya, biasanya antara satu kantor dengan kantor yang lain itu meminjam dia. Nah, ini sebenarnya tidak bagus karena akan mengganggu ritme pekerjaan, kecepatan kerja dalam konteks kabupaten. Ya, dalam konteks organisasi yang lebih besar, sehingga upaya untuk mencapai target itu bisa terganggu. Nah, ini sebenarnya ruang bagi Anda semua, adik-adik mahasiswa, untuk semakin banyak belajar tentang mekanisme atau teknis administrasi kegiatan atau proyek. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa, mahasiswi? Bisa, Pak. Ada yang bertanya, silakan. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Saya, Pak. Ya, siapa namamu? Eva Agrayunita. 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 Ya, Agrayunita, gimana? Bagaimana jika di suatu daerah, katakanlah pembangunannya itu belum selesai gitu loh, Pak. Kan misalnya seperti di daerah saya ada pembangunan kantor DPRD gitu. Tapi dalam keadaan bangunan itu belum selesai, tapi tidak terlihat pembangunan itu dilanjutkan gitu. Kemudian bagaimana, kan itu sudah pasti berpengaruh terhadap keuangan, administrasi, dan lain-lainnya itu. Apakah keuangannya itu akan dijatuhkan atau di tahun depan gitu loh, Pak, kayak dianggarkan di tahun depan lagi atau bagaimana? Oke, bagus pahami. Jadi langsung saja. Jadi itu biasanya kalau dia belum jadi, berarti proyek itu kemungkinan besar diformat, dirumuskan atau direncanakan dalam bentuk multi years, tidak selesai dalam 1 tahun, mungkin 2 atau 3 tahun.
Nah, itu yang perlu dicermati. Kemudian karena kondisi pandemi itu terganggu. Nah, itu yang perlu dicermati oleh kalian semua. Dan sekiranya dan itu merupakan salah satu contoh hal yang bisa menarik bagi Anda semua untuk menulis skripsi Anda. Sehingga Anda lebih memahami tentang manajemen proyek dalam hal ini konteks kebijakan keuangannya. Ya, itu dulu mungkin jawaban dari saya, Anggi. Jadi nantinya kalau ada yang belum jelas, saya jelaskan pada pertemuan minggu depan. Karena waktu kita sudah habis, akhirnya pertemuan saya tutup dengan menyampaikan Pramu Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam.